Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita membaca buku Umdatul Ahkam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca bab at-tamattu, bab tentang haji tamattu. At-tamattu bisa transition. Bab at-tamattu, bab tentang haji tamattu. Di sini ada definisi tamattu yang dikutip dari keterangan Ibnul Athir. Beliau mengatakan at-tamattu'u bil haji lahu asyratun ma'rufatun fil fiqhi. Tamattu ketika haji ada beberapa syarat sebagaimana yang dibahas dalam kitab fikih. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan tamattu di sini adalah ayyakuna qad ahrama fi ashhuril haji bi umratin. Orang itu telah melakukan umrah di bulan haji. Melakukan umrah di bulan haji, melakukan ihram di bulan haji dengan melaksanakan umrah. Dan bulan haji adalah bulan dimulai dari Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dia sudah melakukan ihram di haji bi umratin, dengan melaksanakan umrah. Kami ulangi bahwasanya bulan haji itu, bulan-bulan haji itu tidak hanya Dzulhijjah saja. Ada 2 bulan sebelumnya, yaitu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Disebut sebagai Ashhurul Hajj, sebagian bulan haji, dan ini bentuk jamak karena orang sudah mulai berkumpul sebelum Dzulhijjah. Dan seperti yang kita tahu, puncak haji ada di awal Dzulhijjah, tanggal 9, 10 Dzulhijjah. Dan sebelumnya, sejak mulai Syawal, orang sudah mulai berdatangan. Makanya bulan-bulan ini disebut sebagai Ashhurul Haji. Dia melakukan ihram di bulan-bulan haji dengan melakukan umrah. Fa'idha wasalal bait, kemudian begitu sampai di Masjidil Haram, wa arada ayyahilla, kemudian dia mau melakukan tahallul, sehingga dia berstatus sebagai orang yang halal, bukan orang yang ihram lagi. Maka nanti dia boleh melakukan larangan-larangan ihram seperti hubungan badan, kemudian memakai wangian, melakukan akad nikah, dan seterusnya. Wa yasta'milu ma haruma alaihi, dan menggunakan apa yang dilarang baginya min mahdhuratil haji, berupa larangan-larangan haji seperti nikah, memakai wangian, dan yang lain. Fasabiluhu, maka caranya adalah dia melakukan umrah dengan melakukan tawaf, sa'i, lalu tahallul. Selanjutnya dia boleh menggunakan apapun yang sebelumnya dilarang dalam kondisi ihram. Tsumma yahrumu bil haji, kemudian dia melakukan ihram untuk haji, ihraman jadidan, dengan ihram yang baru. Kemudian wukuf di Arafah, melakukan tawaf ifadhah, melakukan sa'i, wa yahillu ba'da dzalika minal haji, setelah itu dia melakukan tahallul haji. Fayakunu, sehingga dia qad tamatta'a, dia menikmati. Tamatta'a artinya menikmati. Bil umrati, dengan umrah, fi zamanil haji, di masa haji. Baik. Sehingga disebut sebagai haji tamattu. Tamatta'a ya tamatta'u artinya menikmati. Disebut sebagai haji tamattu karena mati. Karena orang yang haji pelakunya menikmati.
Menikmati apa? Menikmati berada di tanah haram, berada di sekitar Masjidil Haram, dalam kondisi dia boleh melakukan apapun yang dilarang oleh jamaah. Kita berbicara kondisi normal ya. Kondisi normal. Seperti yang kita tahu bahasanya tanah haram itu ada batas wilayahnya. Anggaplah misalnya di sini adalah Ka'bah, Masjidil Haram ya. Ini wilayah Masjidil Haram. Dan ini adalah batas tanah haram yang kami lingkari dengan lingkaran luas. Ini adalah batas tanah haram. Baik. Bagi orang yang mau berhaji, dia diperbolehkan untuk datang sejak bulan haji, yaitu bulan Syawal. Dimulai dari bulan Syawal, seperti yang tadi kita sampaikan. Dimulai dari bulan Syawal. Nah, Syawal sampai Dzulhijjah. Baik. Misalnya ada orang yang dia berangkat dari jauh ya, yang butuh perjalanan selama sebulan. Dia berangkat di awal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dia berangkat. Berangkatlah dia dari tempat yang jauh. Anggaplah misalnya Pakistan. Kemudian sampai di tanah haram perjalanannya 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan dia masuk di sini. Sudah? Berarti di sini masuk di awal Dzulhijjah. Dia masuk di awal Dzulhijjah. Atau di akhir Dzulqa'dah. Misalnya sampai di sini di akhir bulan. Lalu dia memasuki wilayah tanah suci Mekah. Dia memasuki wilayah tanah suci Mekah di akhir Dzulqa'dah. Nah, di sini dia sudah harus mulai ihram. Kalau dia ihram berhaji, maka berarti dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau dia mulai ihram haji, maka berarti sejak dia masuk di sini, dimulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai selesai tanggal 10 Dzulhijjah, karena nanti dia harus tahallul di sini. Dia harus selalu menjaga tidak boleh melakukan larangan-larangan haji. Saya ulang ya. Orang melakukan perjalanan jauh selama 1 bulan, tiba di sini awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian dia mengambil mikot untuk haji. Sehingga dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke kota Mekah, perjalanan ke Masjidil Haram, sampai tiba di situ misalnya tanggal anggaplah misalnya tanggal 3 Dzulhijjah. Maka berarti selama tanggal 1 sampai tanggal 10 dia harus selalu dalam kondisi ihram. Nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh melakukan larangan potong kuku, potong-potong, nggak boleh. Dan itu akan sangat merepotkan bagi dia. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan pilihan bentuk manasik yang lain, yaitu tamattu. Bagaimana caranya? Begitu dia masuk di tanah suci, maka dia melakukan talbiyah untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan. Lalu dia masuk ke tanah suci, kemudian dia melakukan umrah di tanggal 3 Dzulhijjah. Selesai umrah, dia tahallul. Selesai umrah, dia tahallul. Selanjutnya halal bukan apapun. Sehingga tanggal 3 Dzulhijjah, dia tahallul. Tapi dia sudah berada di dalam sini. Sudah berada di area haji, tapi dia sudah tahallul. Setelah itu dia boleh potong kuku, mau potong rambut, mau pakai wangian, mau mandi pakai sabun, berhubungan badan, dan seterusnya, halal baginya.
dia tahallul. Tapi dia sudah berada di dalam sini. Sudah berada di area haji, tapi dia sudah tahallul. Setelah itu dia boleh potong kuku, mau potong rambut, mau pakai wangian, mau mandi pakai sabun, berhubungan badan dan seterusnya, halal baginya. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Kemudian dia melakukan ihram untuk haji. Sehingga dari tanggal 3 sampai tanggal 8 orang ini boleh menikmati apapun di dalam tanah suci yang seharusnya itu dilarang bagi orang yang sedang ihram. Nah, karena dia boleh menikmati apapun, dia boleh menikmati apapun, maka haji seperti ini disebut dengan haji tamattu. Sudah? Ini asal makna dari tamattu. Sehingga kenapa disebut sebagai haji tamattu? Karena pelakunya itu menikmati. Menikmati di mana dia sudah masuk wilayah tanah suci. Dia umroh terlebih dahulu, lalu dia batalkan status ihramnya dengan cara umroh, dia tahallul, lalu dia bisa menikmati. Dia boleh ABC tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian nanti di tanggal 8 Dzulhijjah dia ihram lagi. Sehingga masa ihramnya itu lebih pendek dan putus. Dan putus beberapa waktu. Karena dia masuk tanah suci, tamattu. Dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Sampai di situ dia selesai melakukan umroh, tahallul. Nah, selanjutnya dia boleh melakukan apapun. Berarti putus di sini. Nah, di sini dia sudah tidak umroh, tidak sedang ihram lagi. Begitu tanggal 8 ihram lagi untuk melakukan haji. Baik, semoga bisa dipahami. Coba kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu hadisnya agar nanti jamaah bisa melihat lebih dekat tentang seperti apa gambaran tamattu. Dari Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai, beliau menceritakan, Sa'altu Ibnu Abbasin, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mut'ah. Mut'ah di sini adalah haji tamattu. Ini kalau kepegang orang Syiah, hadis ini mut'ah diartikan nikah mut'ah. Padahal ini maksudnya adalah haji tamattu. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu. Fa'amarani biha. Lalu Ibnu Abbas menyuruhku untuk melakukan haji tamattu. Wa sa'altuhu 'anil hadi, dan aku bertanya kepada beliau tentang al-hadyu, cara untuk menyembelih hadyu dan cara melakukan hadyu. Karena orang yang melakukan tamattu maka dia harus membayar hadyu. Hadyu itu bahasa lainnya sama dengan dam. Dam itu apa sih, Pak? Dam itu bahasa Arab ya. Dam, kalau pakai bahasa Inggris agak kurang bagus ya. Dam itu bahasa Arabnya ad-dam. Ad-damu artinya darah. Bayar dam maksudnya bayar darah, artinya adalah menyembelih. Menyembelih hewan sebagaimana orang berkurban. Sehingga dia wajib membayar dam, maksudnya adalah dia wajib menyembelih hewan. Nah, dalam istilah fikih dibuat yang lebih pendek, wajib bayar dam. Dan maksudnya adalah membayar berupa hewan yang disembelih. Nah, dalam haji tamattu ada damnya. Nah, damnya itu disebut dengan al-hadyu. Nama resminya adalah al-hadyu. Faqala, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, fiha jazurun au baqaratun au syatun au syirkun fi damin. Untuk al-hadyu itu bisa dilakukan dengan menggunakan onta. Bisa juga pakai sapi, bisa juga seekor kambing. Atau syirkun fi damin, kamu bersekutu untuk
menyembelih seekor sapi atau seekor onta. Bisa 1/7 sapi. Berarti dia syirkun fi damin, bersekutu dalam darah. Maksudnya adalah urunan 1/sekian untuk menyembelih seekor sapi atau onta. Qala, lalu kata Abu Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai, wa ka'anna nasan karihuha. Kayaknya kok masyarakat nggak senang dengan praktek seperti ini. Sehingga ketika Abu Nasr itu mempraktekkan kayak gini, kok enak sekali. Kamu datang ke tanah suci, umroh, kemudian tahallul, nyembelih dam. Setelah itu halal bebas apapun. Padahal yang lain masih pakaian ihram, masih dilarang A, dilarang B. Kamu kok sudah boleh A, B, C. Kok enak sekali. Ka'anna nasan karihuha. Seolah-olah orang itu tidak suka dengan praktek mut'ah seperti ini, dengan praktek tamattu seperti ini. Fanimtu, kemudian kata Abu Jamrah, aku pun tidur. Kemudian aku bermimpi. Wa ka'anna insanan yunadi. Banyak orang yang meneriakkan kepadaku, hajjun mabrur wa mut'atun mutaqabbalah. Semoga jadi haji yang mabrur, tamattu yang diterima. Beliau bermimpi, dan dalam mimpinya itu banyak orang yang menyebut hajinya mabrur, tamattu'mu diterima, dan seterusnya. Fa'ataitu Ibnu Abbasin, lalu aku mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fahaddatstuhu, kemudian aku ceritakan hal itu. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar itu ungkapan heran, yang bisa menunjukkan heran karena positif atau sebaliknya. Beliau terheran, orang ini sampai bermimpi seperti itu. Berarti ini bukti kebenaran apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Sehingga beliau mengatakan, Allahu Akbar sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya mimpi itu membenarkan fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa yang lebih tepat ketika orang haji adalah memilih haji tamattu. Baik, saya ceritakan sejenak tentang Abu Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai, nisbah kepada Dubai'ah bin Qais bin Tha'labah. Abu Jamrah ini termasuk di antara tabi'in yang masyhur. Beliau muridnya beberapa sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Dan beliau menjadi guru beberapa tabi'in yang lain seperti Ayyub As-Sikhtiyani, Al-Hamadan, Syu'bah, dan yang lainnya. Ulama sepakat beliau adalah seorang ulama yang thiqah, seorang ulama yang terpercaya, singgah di Khurasan, tinggal di Khurasan, dan meninggal pada tahun 128. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang bahasanya haji yang afdal adalah tamattu. Baik. Sekarang kita akan lihat dari sekian jenis haji itu, kita coba sebutkan dulu ya. Haji ada, dilihat dari tata caranya ada berapa? Ada 3. Saya boleh sebut teknis haji. Teknis haji. Ada 3 ya. Insya Allah para jamaah sudah mengenal istilah ini. Yang pertama adalah ifrad. Ifrad dari kata fardun yang artinya sendirian. Karena dalam haji ifrad itu hanya haji saja. Sehingga orang ketika memasuki miqat, dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua adalah haji tamattu. Jadi ini haji saja dalam sekali safar. Haji saja dalam satu safar. Dalam sekali safar dia haji saja. Yang kedua adalah tamattu. Yang ini
umroh plus haji secara terpisah. Tapi dalam satu safar. Secara terpisah tapi dalam satu safar. Secara terpisah tadi ya, dalam satu perjalanan dia umroh dulu, lalu dia tahallul, tapi dia masih berada di tanah suci. Dia boleh melakukan apapun, sehingga terpisah antara umroh dengan hajinya dalam satu safar. Yang ketiga adalah qiran. Ini haji plus umroh dalam waktu bersamaan. Sehingga menggabungkan dua ibadah dalam satu kegiatan ibadah. Qiran itu ibaratnya seperti kita masuk masjid, lalu sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah subuh. Maka kita melakukan qiran terhadap praktek ibadah yang kita lakukan. Baik. Kemudian untuk tamattu dan qiran itu ada kewajiban untuk membayar dam. Tamattu dan qiran itu nanti bayar hadyu. Ya, bayar hadyu. Hadyu tadi kita sudah mengenalkan, itu adalah dam. Sehingga tamattu menyembelih, qiran juga menyembelih. Sementara ifrad tidak menyembelih. Baik, selanjutnya mana yang lebih afdal antara qiran, ifrad, dan tamattu? Saya sebutkan di sini keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini ada sebuah tulisan tentang makna yang lebih afdal antara qiran dan tamattu. Saya coba diktekan ya. Ajma'a ahlul ilmi ala jawazil ansaki thalatha. Ulama sepakat melakukan 3 jenis manasik itu hukumnya boleh. Sehingga boleh ifrad, boleh tamattu, boleh qiran. Ulama sepakat semuanya boleh. Wakhtalafu fi afdaliha. Tapi mereka beda pendapat mana yang lebih afdal. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan ifrad afdal. Ifrad yang paling afdal. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan ashabuhu dan ulama Malikiyah. Kemudian wasyafi'i dan pendapat asy-Syafi'i dalam menurut pendapat yang sahih dalam madhabnya. An-Nawawi dalam syarah Muhadzab menjelaskan bahwa untuk ifrad ini merupakan pendapat Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kita bisa perhatikan pendapat pertama bahwa yang mengatakan yang afdal adalah ifrad, ini adalah pendapat sekelompok sahabat khulafaur rasyidin, Utsman, kemudian Ali, Jabir bin Abdullah, Aisyah, kemudian ada siapa tadi? Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan Ibnu Mas'ud serta Ibnu Umar. Ya. Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan, Innal ifrada huwa alladhi kana al-khulafa'ur rasyidun yaf'aluna. Haji ifrad adalah praktek haji yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin. Wa hum afdalun nas. Dan mereka adalah orang yang paling afdal, wa atqahum, dan yang paling bertakwa. Wa asyadduhum, dan yang paling serius dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hajja Abu Bakar, dan Abu Bakar melakukan haji radhiyallahu anhu bin nas bersama jamaah mufridan dengan cara ifrad. Umar berhaji selama 10 tahun haji ifrad. Wa hajja, demikian pula Utsman radhiyallahu anhu selama masa kekhilafahannya beliau melakukan haji ifrad. Wa muddatu haula'il khulafa'ur rasyidun ats-tsalatsah, dan masa khulafaur rasyidin yang 3
yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman itu kurang lebih 24 tahun. Kurang lebih 24 tahun. Dan mereka berhaji bersama masyarakat dengan haji ifrad. Mereka berhaji dengan haji ifrad. Walau lam yakun al-ifradu afdala min ghairihi lama wadhabu alaihi. Andaikan ifrad itu bukan yang paling afdal, tentu mereka tidak akan terus-menerus melakukan ifrad sepanjang masa yang panjang ini, yaitu selama 24 tahun. Ini menurut keterangan Asy-Syinkiti. Jadi sepanjang masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka itu selalu ifrad. Dan itu kejadiannya berarti selama 24 tahun, sekitar 24 tahun. Baik, ini pendapat yang pertama. Wa dhahaba Abu Hanifah wa ashabu, sementara menurut Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah serta Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuya dan ulama yang lainnya, ila anna, mereka mengatakan bahwa yang paling afdal adalah al-qiran, haji qiran. Menurut Hanafiyah, Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, yang paling afdal adalah haji qiran. Wa dhahaba al-Imam Ahmad rahimahullah, sementara Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yang paling afdal adalah tamattu. Kemudian di sini beliau ngasih tarjih, warrajih, dan yang paling mendekati kebenaran adalah bahwasanya tamattu itu manasik yang paling afdal. Tamattu adalah manasik yang paling afdal. Afdal manasik adalah tamattu. Ini yang paling afdal. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Coba kita lihat alasan yang lain. Kenapa ini disebut paling afdal? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tamattu. Dan sisi keafdalan itu karena dalam tamattu adalah kemudahan, rahmat, bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah haji setelah dia tiba dari daerahnya masing-masing menuju kota Mekah, dia masih mengalami kelelahan dalam safar dan seterusnya, maka dia butuh untuk tamattu agar dia bisa halal untuk melakukan apapun yang dilarang. Sehingga dia ada di perjalanan jauh, kemudian dia harus tetap pakai kayak gitu dalam waktu yang lama, itu akan sangat merepotkan. Lain halnya kalau dia tamattu. Ketika dia tamattu, akhirnya dia boleh A, B, C, D dan seterusnya, sebagaimana orang yang halal, orang yang tidak sedang ihram. Lakin, akan tetapi, di sini ada catatan, akan tetapi, hadhil fawaid, kesimpulan ini, manfaat ini yang didapatkan oleh orang yang tamattu, dia bisa mendapatkannya bagi orang yang datang ke kota Mekah sebelum haji beberapa hari. Sehingga dia bisa terhitung telah bisa menikmati banyak hal kalau dia sudah masuk kota Mekah beberapa hari sebelum haji. Adapun orang yang tiba di kota Mekah sudah di penghujung hari terakhir, hari yang ketujuh, bukan hari terakhir, hari yang ketujuh di Dzulhijjah, atau pagi hari di tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, fa innahu qad la yatamakkanu minat tamattu. Bisa jadi dia nggak bisa menikmati apapun. Karena begitu dia tahallul umrah, dia sudah ihram lagi untuk melakukan haji. Li'adami wujudil waqtil kafi, karena dia nggak punya waktu yang cukup. Alladzi yahsulu min khilalihi, yang bisa dia nikmati, yang bisa dia manfaatkan antara umrah dan haji. Biasanya sampai di kota Mekah tanggal berapa Pak Untung? Pak Untung sudah pernah haji ini. Sampai di kota Mekah tanggal berapa biasanya?
tanggal 4 ya. Tanggal 4 dari Dzulhulaifah ya. Dzulhulaifah mengambil mikot tanggal 4. Lalu sampai di kota Mekah, kemudian melakukan umroh. Setelah itu tahallul. Nah, dia masih bisa menikmati tanggal 5, 6, 7. Dia boleh mandi, dia boleh melakukan apapun sebagaimana orang yang sedang tidak ihram. Lain halnya, kalau dia masih berpakaian seperti itu, bertahan sampai haji selesai, itu akan sangat repot. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini atau dalam penjelasan ini, beliau mengatakan bahwa tamattu lebih afdal dibandingkan qiran, dibandingkan ifrad. Selanjutnya, ketika orang sudah selesai melakukan tamattu tadi ya, tanggal 4, dia sudah masuk tanah suci. Dia sudah selesai umroh. Lalu dia tahallul, kemudian pakai pakaian seperti ini. Pakai baju, pakai kaos, pakai celana, memakai sabun boleh, wangian boleh, potong kuku boleh. Selanjutnya, dia bolehkah misalnya karena terlalu lama di kota Mekah, boleh nggak dia keluar kota? Misalnya kemana? Misalnya ke Jeddah, jalan-jalan ke Jeddah, kemudian nanti balik. Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Hukmu khurujil mutamatti min Makkah ba'dal faragh min umratihi. Orang yang melakukan haji tamattu keluar dari kota Mekah setelah selesai umroh. Apakah boleh? Jawaban beliau, tidak masalah bagi orang yang sudah selesai umroh dan dia melakukan tamattu untuk keluar dari kota Mekah ke daerah yang lain antara umroh dan hajinya, dan dia tetap di posisi tamattu, artinya dia masih boleh melakukan apapun, illa kecuali kalau dia pulang ke tempat asalnya, kemudian nanti balik lagi melakukan ihram untuk haji, maka di sini tidak bisa disebut tamattu karena safarnya sudah selesai. Safarnya sudah selesai. Begitu dia pulang sudah bukan lagi musafir. Li'anna as-safara alladhi kana lil umrah inqata'a, karena safar yang dia gunakan untuk umrah sudah terputus ketika dia pulang. Biruju'i ila baladihi, ketika dia pulang ke kampungnya. Wa ala hadha, sehingga dengan ini maka dia menjadi orang yang melakukan haji ifrad, bukan haji tamattu. Lalu beliau kasih contoh ya. Ada orang penduduk Jeddah, dia melakukan umroh di bulan haji. Dia melakukan umroh di bulan haji. Ala annahu sayahuj, bahasanya dia akan haji di tahun ini. Tsumma raja ila Jeddah, lalu dia kembali ke Jeddah pada tanggal ke-8 Dzulhijjah. Kemudian dia mengambil ihram di situ, maka dia tidak disebut sedang tamattu ya. Karena dia sudah pulang. Sehingga safar yang pertama dia sudah berakhir. Ini safar yang kedua untuk haji saja. Baik. Karena itu di sini Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, orang ketika sudah masuk ke tanah suci, lalu dia mengambil mikot untuk ihram, labbaik Allahumma, untuk umroh, labbaik Allahumma umratan. Kemudian dia lanjutkan ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i, tahallul. Selanjutnya dia keluar Mekah, mungkin ke Jeddah atau ke Taif. Tapi dia orang Indonesia, nggak pulang ke Indonesia. Maka ini masih dianggap satu safar. Nah, nanti dia boleh balik lagi ke Mekah dan ngambil mikot untuk haji. Ngambil mikot untuk haji, dan ini masih disebut tamattu. Karena keluarnya dia ke beberapa daerah sekitar Mekah itu sifatnya hanya sementara dan itu masih sambungan satu kegiatan safar. Wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa lihat salah satu di antara dalil bahasanya tamattu itu lebih afdal adalah fatwa Ibnu Abbas
yang diberikan kepada Abu Amr ad-Dabbi ad-Dubai, Abu Jamrah ad-Dubai, ketika beliau bertanya kepada Ibnu Abbas menyarankan untuk melakukan tamattu. Selanjutnya, dalam keterangan hadis ini terdapat mimpi. Apakah mimpi itu bisa jadi dalil pembenar? Apakah mimpi itu bisa jadi dalil pembenar? Mimpi itu fungsinya adalah lil isti'nas. Lil isti'nas. Lil isti'nas itu artinya apa, Pak? Isti'nas itu artinya suasana yang membuat orang itu tidak merasa asing. Namanya apa? Isti'nas. Saya ulang ya. Suasana atau kondisi yang membuat orang itu tidak merasa asing. Namanya isti'nas. Sehingga ketika orang itu bermimpi, yang mimpinya itu dukungan terhadap amalnya atau linear sejalan dengan amalnya, akan membuat orang itu jadi tidak merasa asing dengan amal itu. Misalnya ya, Bapak Ibu merasa berat sekali menghafalkan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita dalam bentuk mimpi. Dalam mimpi itu misalnya kita banyak membaca Quran, kemudian derajat kita semakin tinggi, kita semakin mulia. Akhirnya itu membuat kita semakin semangat. Nah, berarti fungsi mimpi itu adalah sebagai al-isti'nas indal amal. Agar orang itu bisa merasa nyaman dengan amal yang dilakukan. Dan terkadang salah satu di antara cara Allah Ta'ala memotivasi hambanya adalah melalui mimpi. Meskipun ya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena mimpi bukan dalil. Sebab dalil itu dibatasi pada wahyu. Sedangkan mimpi bukan dalil. Dan mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi Nabi wahyu, betul. Sebagaimana mimpi Ibrahim itu wahyu. Mimpi Nabi Muhammad SAW yang diceritakan kepada para sahabatnya itu adalah wahyu. Tapi kalau mimpi manusia biasa bukan wahyu. Sehingga tidak bisa jadi dalil. Dan kita punya prinsip dalil itu hanya wahyu. Karena itu mimpi tidak bisa nambahi atau ngurangi atau ngoreksi dalil. Tidak bisa. Mimpi tidak bisa nambahi, ngurangi atau ngoreksi. Tapi mimpi bisa jadi motivasi. Ketika orang melakukan sebuah amal yang sesuai dengan dalil. Contohnya tadi ya, menghafal Quran kok terasa berat. Atau Anda melakukan puasa terasa berat, lalu bermimpi. Atau yang lainnya. Dan ketika orang bermimpi, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira baginya. Sebagaimana ketika mimpi itu mimpi yang baik ya, mendukung dia untuk taat, maka Allah berikan kabar gembira baginya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ar-ru'ya thalath. Mimpi itu ada 3. Bushra minallah, wa hadithun nafsi, wa lu'batus syaitan. Pertama, kabar gembira dari Allah. Yang kedua, bawaan perasaan. Yang ketiga, permainan setan. Nah, kita perlu waspada. Mimpi itu yang mana? Dan salah satu indikatornya adalah kalau itu berbicara tentang masalah amal, maka sifatnya motivasi. Tapi kalau sudah menyangkut masalah hukum, jangan gunakan mimpi, karena mimpi bukan dalil. Abdurrahman al-Muallimi pernah mengatakan, ittafaqa ahlul ilmi ala anna ru'ya la tasluhu lil hujjah. Ulama sepakat mimpi itu bukan dalil. Namun mimpi hanya tabsyir, sehingga bisa dijadikan sebagai motivasi agar orang selalu istiqomah di atas hujjah syar'iyyah sahihah, di atas dalil yang lurus, yang benar. Sebagaimana
yang terjadi pada Ibnu Abbas ketika beliau memfatwakan tentang mut'ah yang paling afdal dalam haji. Kemudian orang yang diberi fatwa itu bermimpi membenarkan fatwanya Ibnu Abbas, fastabsyara Ibnu Abbas, sehingga membuat Ibnu Abbas merasa senang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.